Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, dan selamat malam. Jadi malam ini saya akan memberikan satu tutorial sebagai lanjutan dari kegiatan kita kemarin di kelas, yaitu teknik dasar dalam menganyam. Jadi kemarin waktu di kelas itu ada juga di YouTube, kita sudah lakukan teknik dasar dalam menganyam, yaitu anyaman tunggal yang kita gunakan di kertas karton yang berwarna. Itu sudah semua sudah bisa, dan kemarin juga sudah pada difotokan semua hasilnya, dan insya Allah besok hari Senin itu semua akan dibawa ke sekolah untuk saya lihat. Nah, untuk lanjutan dari teknik dasar kemarin, kita akan membuat satu prakarya lanjutan dari teknik menganyam tadi, prakarya yang tetap guna ya. Jadi kalau kemarin itu kita pelajari tentang cara menganyam secara dasar, yaitu anyaman tunggal, nanti kita akan aplikasikan anyaman yang kita sudah tahu itu dalam membuat satu karya yang bisa berguna atau tepat guna. Nah, apa yang kita akan buat yaitu kipas ya. Jadi ini contohnya. Jadi ini saya sudah buat. Ya, ini saya sudah buat. Sebentar, ini saya akan bikinkan tutorialnya. Kemudian ini juga, jadi ada dua macam. Jadi yang pertama ini adalah kipas yang bisa digunakan sehari-hari ya, bisa juga sehari-hari. Kemudian yang kedua ini adalah kipas sate. Biasa kita lihat pada saat pembakaran itu kita gunakan kipas seperti ini. Di tukang sate juga banyak. Nah, kemudian untuk bahan dari kipas ini dalam menganyam itu kita gunakan bahan yang mudah kita dapat. Sebenarnya awalnya saya ingin menggunakan bahan yang sebenarnya itu berupa bambu atau daun lontar yang dikeringkan, tapi saya banyak mencari kiri kanan itu tidak ada. Yang banyak itu di kampung. Kalau di Makassar itu susah dapat. Makanya kita pakai pipet ya. Jadi ini bahannya dari pipet ya. Ini bahannya dari pipet biasa yang dijual di toko-toko plastik itu. Murah harganya. Itu kemarin saya beli Rp3.500. Itu sudah dapat satu bungkus besar isi 100 kalau tidak salah, isi 100. Dan itu sudah bisa, isi 100 itu sebenarnya sudah bisa membuat dua prakarya ini ya. Jadi bisa membuat dua prakarya. Tapi untuk besok ini nanti kalian tidak akan membuat dua, tapi cuma satu. Nanti kita lihat bagaimana, apakah laki-laki membuat kipas sate ini, perempuan membuat kipas sehari-hari ini, ataukah saya kasih kebebasan kepada kalian untuk memilih ya, untuk memilih mau buat apa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bahannya saya sudah share di grup kemarin malam tadi pagi. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu sebentar saja perlihatkan di tutorial bahan apa saja yang kita gunakan. Tapi sudah juga saya share ke grup, itu bisa kalian lihat di situ ya. Jadi jangan kemana-mana, saya akan memberikan tutorial cara membuatnya lengkap ya, lengkap. Jadi cara membuat kipas sehari-hari ini, kemudian selanjutnya akan cara membuat kipas sate ini. Itu dalam satu video ya, ini dalam satu video itu berturut-turut. Jadi yang dulu kita bikin yang ini, kemudian selanjutnya kita bikin yang kipas sate ini. Oke, anak-anakku sekalian, silakan menyaksikan. Oke, jadi bahan yang digunakan itu pertama gunting, kemudian selanjutnya adalah isolasi yang satu jari ya, kemudian selanjutnya adalah pipet. Jadi pipet ini isi 100, kita bisa beli di toko-toko plastik. Oke, anak-anakku sekalian, silakan kita lanjutkan. Oke, selanjutnya khusus untuk pembuatan kipas cantik digunakan sehari-hari itu, kita gunakan tusuk sate. Ini 3 buah tusuk sate yang digabung menggunakan selotip, kemudian disatukan. Oke, yang paling pertama kita ambil semua pipet yang kita gunakan, kemudian kita pipihkan menggunakan gunting ya. Jadi caranya seperti ini, dipipihkan semuanya satu per satu, kita pipihkan menggunakan gunting. Jadi caranya guntingnya di ujung jari telunjuk, kemudian kita tarik dari bawah ke atas seperti itu sampai pipetnya menjadi pipih agar lebih gampang untuk dianyam nanti. Coba dilihat anak-anakku sekalian, di sini Bapak Guru memperlihatkan cara untuk memipihkan pipetnya. Kemudian selanjutnya setelah pipetnya semua kita pipihkan, nah kita gabungkan 2 pipet untuk menjadi dasar dari menganyam sebentar ya. Kenapa kita gabungkan pipet ini? Karena kalau kita menggunakan satu pipet itu pendek ya, pendek. Jadi kita gabungkan pipetnya, jadi kita masukkan seperti tadi, kemudian kita selotip ya. Selotipnya di tengah-tengah, coba dilihat anak-anakku sekalian agar tidak mudah terlepas. Seperti itu. Jadi satu persatu kita sambung. Jadi kita masukkan di lubang itu. Jadi salah satunya kita pipihkan, kemudian masukkan ke lubangnya. Kemudian kita selotip pas di tengah-tengah, sehingga pada saat kita cabut atau kita tarik untuk merapikan itu tidak terlepas dari pipetnya. Oke. Nah, di sini anak-anakku sekalian, semua sudah dikerjakan, semua sudah digabung, kemudian semua sudah dipipihkan. Perlu anakku tahu jumlah keseluruhan dari pipet ini setelah sudah digabung itu adalah 18 buah ya. Jadi 18 buah pipet itu setelah digabung. Berarti kita membutuhkan 36 pipet untuk menjadi 18 buah pipet ini digunakan seperti itu.
Kita masuk dalam proses pembuatan. Langkah pertamanya itu kita silangkan seperti tanda salib ini. Kemudian salah satu bagian sisi kanan dilipat ke atas, kemudian sisi kiri juga dilipat ke atas. Kemudian bikin seperti itu dulu. Jadi yang di tengah itu ada di bagian atas ya, yang di tengah ada bagian atas. Kemudian kita lipat itu ada di bagian bawah. Coba dilihat di video ya. Seperti itu bentuknya. Kemudian nah, kita masukkan mulai menganyam dari situ ya. Jadi disilang saja seperti pada saat kita membuat kemarin anyaman tunggal itu. Jadi satu persatu dimasukkan, kemudian disilang lagi, kemudian dimasukkan lagi, disilang lagi. Jangan lupa dirapikan ya pada saat memasukkan. Ya, kita masukkan semua sampai pipetnya habis ya. Jadi tadi kan kita siapkan pipet ada 18. Perlu saya sampaikan anak-anakku sekalian, untuk pemilihan warna ini bebas ya. Jadi kalian sendiri yang berkreasi warna. Boleh menggunakan warna apa saja, karena yang di pipet yang dibeli itu dalam satu tempat itu kalau tidak salah ada 4 warna ya, atau ada 5 warna. Itu bebas itu tergantung dari kreasi anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya kita masih tetap menganyam ya, memasukkan semua bagian-bagian pipet satu persatu. Jadi di situ itu sudah terlihat di bagian tengah itu sudah ada pola anyamannya. Sudah ada pola anyaman yang terlihat. Dan di sini saya menggunakan selang-seling ya. Jadi setiap 5 berwarna kuning biru itu saya tambahkan 1 merah. Lanjut anak-anakku sekalian. Jadi di sini posisinya sudah hampir selesai ya. Jadi semua sudah masuk yang 18 pipet tadi. Kita selotip bagian atasnya, jangan dilupa selotip bagian atasnya dulu. Itu fungsinya supaya pipet yang kita pasang di tengah itu tidak terlepas ya. Tapi sebentar selotipnya itu akan dilepas. Karena bagian atas itu kita akan lipat ke dalam ya. Jadi itu hasilnya semua sudah selesai, semua pipet sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita lipat yang sebelah kanan itu ya. Jadi kita kerja di bagian sisi kanan dulu. Kita lipat ke atas. Pada saat kita lipat ke atas mulai dari yang paling bawah, disitulah kita mulai menganyam ya, menyilang, kemudian menyilang sampai ke atas. Itu kita selesaikan satu persatu sampai silangannya itu full sampai di atas ya, seperti itu. Coba kita lihat, itu semakin ke atas semakin bagus kelihatannya, itu sampai habis. Kemudian selanjutnya kita rapikan satu persatu. Nah, kita ambil lagi yang kedua ya, seperti itu. Nah, kita ambil yang kedua, kita anyam lagi ke atas sampai ujung atas. Nah, kita lakukan seperti itu sampai habis ya, sampai habis. Tapi perlu anak-anakku sekalian, semakin ke atas itu akan semakin menyempit ya. Tapi kalau misalnya kita mau hitung, kalau yang saya gunakan ini 10 lipatan ya, 10 lipatan. Tapi tergantung anak-anakku sekalian, kalau mau menggunakan cuma 5 lipatan berarti hasilnya agak lebih kecil ya, seperti itu. Tapi kalau saya ini menggunakan 10 lipatan, jadi hasilnya nanti akan sedikit lebar ya. Jadi sedikit lebar. Tapi kalau anakku sekalian mau menggunakan cuma 5 lipatan, itu tidak ada masalah juga. Mau 6 lipatan, 7 lipatan, 8 lipatan, 9 lipatan, terserah. Intinya semakin kecil lipatannya ke atas itu hasilnya juga akan semakin kecil, seperti itu. Nah ini kalau tidak salah ini sudah masuk ke lipatan yang ke-10 ya. Sudah masuk ke lipatan ke-10. Kita tetap menganyam sampai ke atas, disilang kemudian dirapikan. Nah setelah itu kita rapikan satu persatu sampai ke dalam, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ini kalau kita hitung ini ada 10 lipatan ke kanan. Ingat, kalau 10 lipatan ke kanan berarti ke kiri juga 10 lipatan ya, seperti itu. Ini ada lipatan yang terakhir ya. Tadi itu baru 9, jadi ada lipatan yang terakhir, lipatan ke-10 untuk mengakhiri sisi yang sebelah kanan. Nah setelah kita mengakhiri sisi yang sebelah kanan, kita boleh pindah ke sisi yang sebelah kiri lagi, seperti itu. Tapi harus tetap sama ya, sekali lagi saya sampaikan, lipatannya harus sama, antara kanan dengan kiri itu harus sama. Jadi kalau misalnya gunakan 10 ya berarti di kanan juga harus 10. Kemudian kalau misalnya lipatannya di kiri di kanan itu 8, 7 atau 9 atau 5 bahkan, intinya
harus sama yang kanan dengan yang kiri agar nanti kipasnya itu presisi. Oke. Di sini kita mulai menggunting ya. Jadi kita mulai menggunting. Ini saya gunting, tapi jangan terlalu pendek ya. Jangan terlalu pendek, tidak apa-apa agak panjang. Kita sisakan, itu kita gunting miring. Fungsinya untuk apa? Supaya pada saat kita memasukkan ke selipan itu lebih gampang kita masukkan karena dia miring seperti itu. Tapi kalau mau gunting lurus juga tidak ada masalah. Ini saya mulai sudah melipat ke dalam ya. Coba dilihat. Ini supaya hasilnya rapi ya, hasilnya rapi. Kita menghasilkan ujung yang rapi. Jadi yang bagian atas itu kita lipat ke dalam. Coba diperhatikan, ini sementara masih dirapikan dulu. Jadi ujungnya itu kita lipat ke dalam, kemudian kita masukkan di selipan yang anyaman yang ada di tengah seperti itu. Jadi yang mana saja duluan dimasukkan saja, diselipkan saja ke dalam, dilipat ya, dilipat seperti itu. Jadi hasilnya nanti akan rapi kelihatan ya, rapi kelihatan. Jangan lupa dibalik karena itu kan selang-seling ya. Jadi kalau misalnya di depan 5 berarti di belakang juga 5 selipannya seperti itu. Dan pada akhirnya kita akan dapat sisi atau akhir yang cukup rapi. Seperti kan semua sudah terlipat anak-anakku sekalian. Nah ini kita sudah pindah ke sisi kiri tadi, tapi ini berada di kanan karena dibalik saja. Jadi kita mulai kerjakan sama persis cara pengerjaannya waktu di sebelah tadi. Tetap sama. Kita lipat, kemudian kita anyam satu persatu sampai ke atas seperti itu. Kemudian tetap kita lakukan sampai selesai. Jadi silakan dilihat anak-anakku sekalian videonya sampai selesai. Ujungnya nanti juga itu tetap sama caranya, dilipat, diselipkan ke dalam supaya menghasilkan kipas yang rapi seperti itu. Silakan anak-anakku sekalian dilihat videonya. Oke, di sini kita sudah cukup 10 juga, 10 lipatan. Jadi kita sudah mulai menggunting kembali. Ini fungsinya untuk sama seperti saya katakan tadi, itu untuk dilipat ke dalam dan diselipkan di anyaman yang ada di dalam tadi. Seperti itu. Ini satu persatu kita selipkan ke dalam sampai semua sisi-sisi yang ada lebih-lebih keluar itu terselip ke dalam dan menghasilkan, coba lihat yang di sisi kiri tadi itu di sisi tangan kiri saya itu sudah rapi sekali ya. Jadi pada akhirnya akan kita dapatkan hasil yang seperti di sisi kiri tadi itu. Jadi silakan dilihat dengan seksama, dinonton videonya anak-anakku sekalian supaya kalian tidak bingung cara pembuatannya ya. Silakan dilihat. Alhamdulillah anakku sekalian, ini sudah selesai ya. Ini kita sisa finishing saja. Cara finishingnya itu yang lipatan yang diselipkan ke dalam tadi itu kan ada terkadang lewat-lewat ya. Jadi itu kita rapikan dengan cara menggunting ya, seperti yang tadi saya lakukan itu. Nah kemudian kita ambil selotip. Fungsinya selotip ini untuk menutupi bagian ujung yang kita selipkan tadi itu. Fungsinya apa? Supaya pada saat kita gunakan atau kita kibaskan kipas ini itu tidak keluar-keluar, ataukah bisa dikatakan kipasnya akan lebih kuat ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak mau menselotip juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi kalau saya di sini saya selotip lagi supaya nanti bisa lebih kuat seperti itu. Tapi kalau mau lebih rapi ya tidak usah diselotip. Tapi pada akhirnya nanti mungkin kalau kita gunakan sudah lama itu akan terlepas. Tapi kalau misalnya kita selotip, insya Allah kuat ya.
Ini setelah kita rapikan ya, kita ambil tusuk sate yang kita siapkan tadi 3 buah ya. Jadi 3 buah tusuk sate. Itu kita gabungkan ya. Kita gabungkan tusuk satenya 3 buah, kemudian kita akan selotip. Jadi caranya di selotip itu keseluruhan, mulai dari atas kita putar selotipnya sampai ke bawah. Itu supaya apa? Supaya nanti kuat pada saat kita pegang. Nah, ini kan adalah stang ya, jadi ini adalah pegangan kipas tadi. Kemudian setelah kita buat itu, kita masukkan ke dalam pipet ya. 1 buah pipet itu pas ukurannya. Kita masukkan ke dalam pipet, terserah mau pipet warna apa saja itu bebas. Kemudian kita masukkan, kita dorong, kemudian sampai semua tusuk sate itu masuk ke dalam pipet. Supaya apa? Supaya nanti kelihatan akhirnya itu rapi. Jadi kita tidak melihat tusuk satenya, yang kita lihat itu adalah pipetnya. Nah, lihat ini adalah tahap akhir, kita masukkan di sela-sela ya. Jadi kita masukkan di sela-sela itu yang tengah ya. Jadi jangan lupa ambil yang di tengah-tengah itu, kita masukkan di selanya. Kita masukkan pipetnya satu persatu. Ingat, sampai pertengahan kipas ya. Jadi pertengahan antara atas dengan bawah itu kita masukkan sampai pertengahannya kipas, supaya ada bagian atas itu bebas untuk bergerak. Karena kalau misalnya tidak bebas bergerak itu akan berat ya, akan berat dan agak susah untuk kita kibaskan. Tapi kalau misalnya kita sisakan setengah di atas itu akan mudah terkibas seperti itu ya. Jadi ini kita masukkan lagi, kita dorong sedikit demi sedikit sampai pertengahannya itu di kipas itu sudah sampai. Nah, kalau sudah sampai di pertengahannya itu kita stop ya, kita stop. Jadi silakan dilihat. Ini kita masukkan dengan hati-hati. Kemudian satu lagi itu yang terakhir. Nah, ini sudah masuk semua, sudah sampai di pertengahan. Nah, coba kita lihat, itu sudah sampai di pertengahan. Jadi satu lagi ya, sisa 1. Kemudian, nah ingat anak-anakku sekalian, kalau misalnya agak kuat, itu bagus ya kalau kuat. Diambil saja ujung gunting, kemudian kita angkat sedikit, kemudian kita dorong masuk. Nah, itu sudah masuk semua. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, lihat untuk sisa pipet yang ke bawah tadi itu jangan dipotong ya, jangan dipotong. Kita selotip saja. Jadi kita selotip gabungkan dengan pipet yang di dalamnya itu sudah ada tusuk sate. Jangan lupa diselotip juga bagian atasnya. Jadi ini adalah sisa pipet tadi yang ke bawah, ini kita gabungkan dengan pipet yang sudah ada tusuk satenya di dalam. Nah, kemudian kita selotip full ya. Seperti tadi waktu kita selotip tusuk satenya, kita pull, kita putar sampai ke bawah ya. Kita putar sampai ke bawah. Jangan lupa diisolasi dengan rapi supaya bisa menghasilkan karya yang rapi, karya yang bagus, dan karya yang enak untuk dipandang. Selain dari tepat guna, karya ini juga bagus atau cantik, enak dilihat ya, seperti itu. Nah, ini sudah sampai hampir ke bawah ya, sudah hampir sampai ke bawah. Ingat anak-anak sekalian, sisanya itu jangan dipotong karena itu bisa jadi gantungan ya. Jadi silakan dilipat saja, sisakan kemungkinan 1 jari telunjuk ya sebagai cantolan nanti. Gantungan dilipat ke dalam saja, kemudian kita lanjutkan selotipnya seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya itu kita akan mendapatkan 1 gantungan cantolan di ujung. Nah, itu coba lihat. Jadi nanti itu yang bagian ujungnya itu bisa berfungsi sebagai cantolan. Pada saat kita tidak gunakan, itu bisa digantung di mana saja. Itu coba dilihat. Nah, itu masuk 1 jari telunjuk ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Ini sudah selesai, ini sudah full dan sudah siap untuk digunakan ya. Jadi inilah hasilnya, cukup bagus ya, cukup bagus. Insya Allah nanti kalian akan bisa bikin ini ya, kalian akan bisa bikin ini.
Insya Allah ini akan jadi satu modal buat kalian nanti bisa membuat karya-karya seperti ini. Itu pada akhirnya nanti mungkin bisa kalian jual mungkin, ataukah bisa kalian bikin untuk teman atau untuk ibu ayah di rumah. Itu tentu saja kalau itu adalah hasil karya kita sendiri, itu kita sangat bangga atas karya kita. Oke anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, untuk kipas sate ini kita membutuhkan satu kayu ya, satu kayu. Kemudian ini saya gunakan sama tadi ya. Jadi kita sambung juga pipetnya untuk bagian yang mengikat itu yang melingkar. Kemudian kita juga butuh selotip. Ini adalah hasil dari semua sudah dikerjakan, sudah disambung, sudah dipipihkan juga sama pengerjanya waktu di awal tadi. Nah ini adalah yang pertama ya. Jadi yang sudah kita sambung tadi itu kita lingkarkan di kayu itu ya. Jadi kita lingkarkan di kayu. Kemudian kita gabungkan dengan selotip. Jadi kita mengikat di situ dengan selotip seperti itu. Jadi kita lakukan sampai kalau saya gunakan di sini itu 15 pipet ya. Jadi saya gunakan 15 pipet. Jadi kalian juga bisa gunakan 15 pipet ya, 15 pipet sampai ke bawah. Nah ini setelah selesai 2 ya. Jangan lupa diselitip bagian tengah juga dan diselitip juga bagian bawah. Fungsinya apa? Supaya tidak bergeser pada saat kita sebentar menganyam, itu tidak bergeser antara depan dan belakang. Jadi kita selotip di tengah dan selotip juga di bawah. Nah ini sudah selesai semua anak-anakku sekalian. Ini 15 ya. Jadi 15 pipet. Berarti kita butuh 30 pipet ya, karena kita sambung. Nah ini kita sudah mulai menganyam ya. Jadi untuk yang menganyam ini, yang bagian horizontal ini, itu kita gunakan 1 pipet saja. Jadi tidak usah disambung seperti itu. Untuk pemilihan warnanya bebas anak-anakku sekalian. Silakan kalian sesuai kreativitas kalian sendiri, bebas untuk memilih warna. Seperti saya sampaikan, untuk yang horizontal ini kita gunakan 12 pipet ya. Jadi kalau saya ini menggunakan 12 pipet sampai ke bawah. Jadi ini sudah beberapa pipet sudah pertengahan jalan ya. Jadi jangan lupa dirapikan, digeser supaya dia rapi dan supaya dia kuat anak-anakku sekalian. Ini saya kombinasikan dengan warna merah. Masalah warna itu semua terserah dan tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Oke, silakan dilihat videonya. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk merapikan ujung-ujungnya itu sama yang kita gunakan tadi, tekniknya waktu membuat kipas yang untuk sehari-hari itu kita potong juga ya. Tapi kalau saya di sini belum memotong, langsung saya lipat ke dalam, kemudian dimasukkan ke selipan-selipan itu ya, selipan-selipan anyaman dimasukkan. Jadi tidak apa-apa, tidak usah dipotong dulu, tidak usah. Nanti pada akhirnya kalau misalnya terlalu panjang ada lebihnya, itu kita akan potong sendiri nanti pada akhirnya ya, terakhir. Tapi untuk lebih kuat lagi tidak usah dipotong, karena dia intinya semakin panjang ke dalam lipatannya itu akan semakin kuat. Seperti anakku sekarang ini kita lihat, ini sudah rapi sekali pinggirnya ya, sudah rapi sekali pinggirnya. Itu karena ujung-ujungnya itu kita lipat dan selipkan ke dalam. Jadi silakan diperhatikan anak-anakku sekalian, dilihat videonya sampai selesai ya. Nah ini kalau sudah 12 ya, jadi sudah 12 anyaman ke bawah, karena saya gunakan 12 ini. Masalah jumlah itu tergantung kalian ya, tapi kalau saya menggunakan 12 supaya presisi dan terlihat seperti persegi seperti itu. Tapi meskipun ukurannya juga tidak sama, tapi enak dilihat lah, maksudnya seimbang antara vertikal dengan horizontalnya, panjang dan lebarnya. Oke, jadi bagian bawah juga ini sama tekniknya, kita lipat ke dalam ya. Tapi kan ingat, ini ada 2, kalau yang di bagian bawah ini kan ada 2 pipet ya, ada 2 pipet karena dia bergabung. Ingat, kita pisahkan ya. Jadi bagian atas itu kita lipat ke dalam, kemudian bagian bawah itu kita lipat
ke bawah juga seperti itu. Dan ini adalah sudah tahap akhir ya. Kita sudah finishing, kita sudah potong-potong yang lebih-lebih tadi itu. Saya sampaikan tadi bahwa kalau ada lebihnya itu silakan dipotong. Nah, ini sudah tahap finishing, anak-anakku sekalian. Ini hasilnya sudah rapi sekali, warnanya cantik. Jadi masalah warna silakan kalian pilih sendiri ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini sudah tahap finishing, kita potong satu persatu dan kita rapikan. Dan hasilnya sudah selesai, alhamdulillah kipas sate kita sudah jadi. Dan ini adalah karya kipas sate menggunakan pipet plastik. Oke, insya Allah kalian juga akan bisa bikin dan kita akan lakukan besok di sekolah ya. Nanti kita lihat apakah kita bagi laki-laki dan perempuan untuk pembagian kipas sehari-hari dengan kipas satenya, ataukah saya bebaskan untuk memilih ya, seperti itu. Jadi mau bikin kipas hari-hari ataukah kipas sate terserah. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.